Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji sanjungan hanya milik Allah azza wa jalla, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-65, di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Pada dasarnya mereka belumlah beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai pemutus, sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Dan bukan hanya itu, terhadap apa yang Rasulullah putuskan mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa artinya? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan istita'ah, ketundukan, kerelaan menjadikan Rasulullah SAW semasa hidupnya sebagai pemutus perkara terhadap apa yang diperselisihkan, dan menjadikan sunnah Rasulullah, menjadikan risalah yang Rasulullah bawa sebagai pemutus terhadap perkara yang diperselisihkan di antara manusia sepeninggal beliau SAW adalah konsekuensi dari keimanan. Bahkan Allah tidak menganggap seseorang, Allah menafikan keimanan kita. Kalaupun kita mengatakan bahwa kita beriman, amantu billah, namun keimanan itu tidak disertai dengan istita'ah, ketaatan terhadap apa yang Rasulullah bawa berupa risalah Islam, maka keimanan itu Allah nafikan. Oleh karena itu, para pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya konsekuensi logis dari pernyataan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus disertai dengan ketundukan, kepasrahan terhadap apapun yang telah Allah putuskan. Bukankah penerimaan seseorang terhadap ketetapan Allah juga menjadi tanda iman seseorang? Allah menegaskan, Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Bahwa perkataan orang-orang beriman ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu perkara, keputusan, hukum dalam perkara apa saja tentunya, maka orang-orang beriman hanya akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengarkan ya Allah dan kami taat. Oleh karena itu, pada momentum Ramadan kali ini, Ramadan merupakan bulan tarbiyah untuk menempa jiwa kita, menempa keimanan kita, agar kita membiasakan diri dalam suasana ketaatan yang bersifat totalitas, bukan memilah dan memilih, akan tetapi keimanan yang bisa menerima terhadap segala ketetapan, ketentuan yang telah Allah gariskan, entah itu dalam perkara ibadah mahdhah, puasa, salat, zakat, berhaji, dan seterusnya. Namun istita'ah itu pun harus kita tunjukkan pada ketetapan-ketetapan Allah pada aspek yang lain, termasuk masalah ekonomi, sosial, hukum, pemerintahan, politik, dan lain-lain. Sehingga dengan ketaatan yang bersifat totalitas ini, insya Allah kita terhindar dari apa yang Allah ancamkan. Afatu'minuna ba'dal kitab wa takfuruna ba'd. Apakah kalian akan beriman terhadap sebagian Alkitab dan mengkufuri yang lain? Dan orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tarbiyah Ramadan ini akan kembali menyadarkan kita bahwa sesungguhnya iman tak cukup sekedar kita ucapkan lewat lisan, juga kita benarkan dalam hati, tetapi yang lebih substansial adalah pernyataan iman itu kita harus buktikan dengan istita'ah, ketaatan totalitas terhadap seluruh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.